Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kedua ini, kita akan membahas salah satu teknik untuk mendapatkan kecepatan yang sering digunakan, yaitu spot speed. Saya maksudkan yang sering digunakan di sini adalah untuk mendukung mata kuliah yang lain yang teman-teman nanti dapatkan di semester 6, yaitu perencanaan dan peramalan transportasi, khususnya pada bagian permodelan transportasi. Spot speed atau biasa dikenal dengan kecepatan titik, kecepatan sesaat, atau kecepatan setempat. Jadi kita ngacunya hanya satu lokasi gitu ya. Atau saya sebutkan di sini adalah kecepatan statis. Definisinya adalah kecepatan sesaat di bagian jalan tertentu, jadi pada segmen jalan tertentu, pada jarak yang cukup pendek, atau pada suatu titik tertentu. Jadi teman-teman bisa membagi titik atau ruas jalan yang teman-teman survei pada jarak tertentu, kemudian nanti membagi antara waktu dengan jarak tertentu itu gitu. Definisi kedua hampir sama, hanya sumbernya aja yang beda. Kecepatan kendaraan saat pada waktu kendaraan melintas di suatu titik tetap tertentu di jalan. Dari dua pengertian ini, kita mengenal ada satu segmen jalan dan ada satu titik. Nah, ini dapat kita lihat nanti dengan metode surveinya. Spot speed dapat diukur dengan cara langsung menggunakan radar meter, speed gun. Namun bagaimana kalau teman-teman nggak punya speed gun? Nanti kita bahas. Alat ini bekerja berdasarkan prinsip asas fisika dengan pantulan gelombang dari benda yang bergerak, di mana panjang gelombang tersebut akan berubah sesuai dengan kecepatan benda bergerak. Gelombang yang dapat dipakai berupa gelombang radio, ultrasonik, maupun inframerah. Ini yang disebut sebagai kecepatan titik, karena dia diukur dari satu penangkapan titik, di mana di situ ditangkaplah gelombang itu. Kemudian yang kedua, dengan menggunakan video kamera, maka tayangan video yang dibidikkan ke lalu lintas kendaraan pada panjang jalan tertentu dapat diputar kembali pada rekamannya. Jadi di sini kita bicaranya pada setempat, pada segmen jalan, kemudian kita hitung waktu dari segmen kendaraan itu masuk hingga keluar dari segmen. Waktu dibagi jarak, maka didapatkanlah kecepatan. Jarak dibagi waktu, maka didapatkan kecepatan. Nah, ini yang nanti dilakukan oleh teman-teman. Lakukan survei kecepatan. Metode silahkan teman-teman pilih dengan metode apa, bebas. Oke, saya sampaikan yang pertama. Spot speed manual. Ini saya kasih namanya manual. Di sini kita harus menetapkan dua titik. Dua atau akhirnya menjadi sebuah segmen. Panjang ruas yang kita studi lens. Nah, di mana observer itu berada? Di sini dia menyebutkan ada start timing, jadi waktu pertama kendaraan masuk, dan end timing. Observer ini dia berada di end timing. Namun dia harus mengetahui start timingnya di mana, pukul berapa waktunya, sehingga waktu end timing dia pejet, dia bisa mendapatkan waktu yang presisi. Namun jika titik observer di end timing dan survei itu hanya dilakukan oleh satu orang, maka di situ akan terlihat distorsi. Sebagaimana mata kita melihat suatu benda, dari sudut kita yang ada di sisi jauh, dia mungkin lebih mendekat kepada kita dibanding kalau kita berada di lokasi titik tersebut, seperti itu. Jadi penempatan observer itu menjadi penting. Berapa orang yang survei?
Dengan metode ini minimal itu ada 2 orang yang survei. Satu, pada titik start timing, dia bisa memberikan tanda kepada observer. Apakah itu berupa bendera, jadi di start timing saat kendaraan lewat, yang disasar ya, observer harus tahu kendaraan mana, kemudian dia melambaikan bendera, gitu. Nah, observer langsung mencet stopwatch-nya. Nah, nanti saat di end timing, observer langsung mencet stopwatch-nya, klik gitu, terekamlah waktu. Dengan jarak misalkan kita ambil 50 meter, makin panjang makin bagus, karena kesalahan deviasinya itu makin pendek, seperti itu, makin kecil. Misalkan kita 10 meter, deviasinya makin banyak, seperti itu. Jadi minimal ambillah 100 meter, seperti itu. Nah, kemudian 100 meter dibagi waktu, satuannya di bawah detik, biasanya ada koma 2 angka di belakangnya, itu semua dimasukkan, sehingga hasilnya lebih presisi. Nah, bagaimana kalau kita survei ininya dilakukan sendiri, kita tidak minta bantuan orang lain? Di mana kita harus berdiri? Apakah di posisi nomor 1? Apakah nomor 2? Kayak mainan Dora itu ya. Atau nomor 3? Silahkan dijawab. 1, 2, atau 3? Jawaban yang tepat adalah 2. Itu tadi, meminimalkan distorsi mata. Jadi walaupun dengan metode ini tetap ada distorsinya, karena kita kena distorsi saat start maupun end timing. Namun distorsinya tidak sebesar kalau kita berada di titik start atau di titik timing. Contoh, ini kita bisa lihat di sisi kiri itu, di seberang sungai itu ada tiang listrik, kemudian di sebelah kanan juga ada tiang listrik. Mungkin kita jadikan 2 tiang listrik itu adalah pembatas kita survei. Pada umumnya tiang listrik itu 50 meter, namun teman-teman bisa melakukan pembuktian dulu sebelum melakukan survei, karena selisih sedikit akan mempengaruhi kecepatan dari hasil analisis teman-teman. Nah, surveinya tidak harus dilakukan di seberang sungai. Kebetulan saja saya nyari fotonya nggak dapat, jadi saya akhirnya ambil visualisasi seperti ini. Teman-teman sebaiknya survei pada ruas jalan yang ada di seberangnya. Jadi itu tadi, deviasi penglihatan menjadi lebih kecil, sehingga hasil analisisnya makin lebih presisi. Kemudian teman-teman bisa berdiri di tengahnya kalau 1 orang yang melakukan survei. Namun kalau teman-teman melakukan surveinya 2 orang, sebaiknya pada tiang listrik kalian berdiri, seperti itu. Nah, nanti dengan menggunakan alat stopwatch, teman-teman bisa menghitung. Kalau nggak punya stopwatch, pakailah handphone. Pakai handphone juga bisa. Cuman memang sensitivity dari handphone itu menjadi pertimbangan teman-teman. Nah, kalau yang sebelah kanan ini dia menggunakan 2 tool. Dia coba hitung pakai manual, dia juga pakai alat yang lain, yang itu yang kecil berdiri, seperti itu. Mungkin ini dia ingin membuktikan mana yang terbaik. Nah, metodenya sama, jadi nanti saat dia masuk garis merah yang pertama, stopwatch langsung teman-teman pencet. Saat dia lepas di garis yang berikutnya, merah berikutnya, teman-teman pencet. Maka di situ akan muncul waktu. Jarak antar 2 garis merah diketahui, dibagi waktu, maka didapatkan kecepatan. Metode manual berikutnya ini hampir sama dengan survei traffic counting atau volume lalu lintas yang pernah disampaikan di perkuliahan sebelumnya, kalau nggak salah pertemuan keempat. Ini menggunakan alat elektronik, alat enoskop. Jadi dipasang di
dua lokasi, sebaiknya memang jaraknya yang tadi lebih jauh lebih bagus, namun juga dipertimbangkan berapa panjang alat atau instrumen yang teman-teman miliki. Jadi nanti prinsipnya sama, injakan pertama dengan injakan kedua. Cuman untuk ruas jalan yang sangat padat, di mana kendaraan ini lewat dalam satu segmen sinyal pertama ke sinyal kedua, atau kabel pertama ke kabel kedua itu bisa dilewati dua kendaraan, ini menjadi kurang efektif. Karena kita nggak tahu kendaraan mana yang menginjak pertama dan kemudian menginjak kedua. Sehingga kabelnya itu harus lebih dipersempit. Seperti yang gambar sebelah kanan, itu kalau volume lalu lintasnya tinggi. Tapi akhirnya deviasinya menjadi lebih tinggi, seperti itu. Nah, cara kedua yang tadi dengan alat, nah berarti ini ketiga ya. Cara ketiga tapi metode kedua, yaitu dengan speed gun, radar meter. Teman-teman bisa berada di samping kiri jalan, karena pada prinsipnya dia menembak satu titik dari kiriman gelombang. Nah, ada alat yang di sebelah kanan itu yang paling murah dalam bentuk radar meter, atau yang lebih detail seperti yang di sebelah kanan itu alatnya lebih detail dengan berbagai instrumen, atau yang seperti sniper yang ada di bawah. Nanti akan muncul data kecepatan di situ. Sebagaimana yang di atas itu diinfokan ada 31 mil per jam. Lokasi observernya ada di sana. Nah, ini beberapa yang sudah diaplikasikan. Teman-teman juga sekarang infonya harus hati-hati, karena jalan tol sudah banyak dilengkapi dengan alat pemantau kecepatan dan tilang elektronik. Tidak hanya di jalan tol, di beberapa ruas jalan juga dipasang. Sebagai contoh, di Paster itu juga sudah ada, yang fungsinya selain untuk mengukur kecepatan juga bisa untuk tilang elektronik. Jadi dia dipasang kamera, kemudian kendaraan yang lewat akan ketahuan kecepatannya masing-masing. Ini hampir mirip dengan detektor suhu sebenarnya. Kalau kita di stasiun itu sudah ada beberapa menggunakan detektor suhu. Ini tampilannya, yang sebelah kanan itu nanti kendaraan yang lewat akan terpotret kecepatannya berapa. Alatnya sebagaimana yang tertampil, dari yang sangat sederhana sampai yang advance. Data apa saja yang kalian inginkan akan ketahuan. Nah, bagaimana teman-teman kalau ingin menggunakan alat ini tetapi tidak atau belum mampu beli alatnya? Karena alat ini itu setahu saya lumayan juga harganya, ratusan ribu bahkan hingga jutaan. Teman-teman juga bisa menggunakan aplikasi Android. Cuman namanya aplikasi gratisan. Kalau kalian milih yang gratisan, ada berbagai kekurangannya biasanya dari sisi distorsi data atau yang macam-macam. Jadi teman-teman harus melakukan validasi dulu sebelum menggunakan aplikasi yang berbasis Android. Nah, itu teman-teman untuk analisis kecepatan spot speed. Nah, ada lagi satu spot speed yang bisa dilakukan tidak harus di lapangan, itu di kamera CCTV atau ATCS di masing-masing dinas perhubungan. Prinsipnya sama dengan traffic counting juga. Nanti teman-teman di komputer itu bisa langsung kalian tarik garis titik mana jaraknya sudah kalian atur. Kemudian nanti dia mengcounting waktu masuk dan keluar, atau dengan sistem yang tadi radar meter kayak ini langsung ketahuan. ID 29, speednya 185 km per jam. Kemudian motor, speednya langsung ketahuan. Jadi teknologi ini selain untuk
mengcounting juga untuk kecepatan. Demikian teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.